Oke, di video kali ini tentang refleksi, ini kelanjutan dari transformasi. Refleksi itu artinya pencerminan. Oke, kalau tadi kan translasi pergeseran, yang ini pencerminan. Nah, berarti kalau pencerminan ini juga sama, ada tiga hal, ada tiga komponen yang harus dipahami. Yang pertama adalah titik awal, ini titik awal, titik aslinya. Ini aksen-aksen ini adalah titik bayangan, ya toh. Dan MMM ini adalah maksudnya cerminnya. Namanya pencerminan, kita harus tahu ya cerminnya itu apa gitu. Kalau yang tadi kan pergeseran, kita harus tahu translasinya apa, pergeserannya berapa gitu. Nah, sekarang pahami di sini ada bidang kartesius dan ada garis warna biru. Garis warna biru ini adalah bisa dibilang garis Y sama dengan min X gitu kan. Dan ini ada titik A 4,2, ini adalah bayangan dari titik A. Jadi begini, ini cermin. Anggaplah ini cermin. Titik A dicerminkan, ini bayangannya. Sama kayak kita kalau lagi bercermin, bayangan kita kan kelihatan, itu sebenarnya kan di belakang cermin. Kalau pakai ilmu fisika kan seperti itu. Nah, ini juga sama. Nah, cerminnya ini macam-macam. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang harus dihafal. Cermin terhadap sumbu X, cermin terhadap sumbu Y, cermin terhadap Y sama dengan X, cermin terhadap titik 0,0. Ini O itu 0,0 di sini. Terhadap cermin terhadap X sama dengan H, Y sama dengan H, Y sama dengan min X, tergantung pakai yang nanti. Kalau cerminnya misal Y sama dengan min X, berarti nanti jadi begini refleksinya. Jadi mudah ya, yang penting kita tahu rumusnya. Ini rumus loh ya, ini harus dihafalkan. Ini adalah rumus untuk refleksi. Contohnya, oke, tentukan koordinat bayangan titik B jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X. Nah, ini titiknya, ini cerminnya. Maka bagaimana? Nah, kita lihat. Tadi di sini ini sama ya, dipindahkan saja. Oke, cerminnya kita lihat, dia Y sama dengan min X. Inilah Y sama dengan min X. Berarti titik A X, Y berubah jadi min Y, min X. Begitu kan? Berarti ini langsung aja. Berarti tadinya 6 jadi min 3. Gitu kan? Kenapa? Karena X posisi bayangannya yang di sebelah sini yang pertama itu min Y, maka kita lihat Y-nya berapa? 3, maka jadi min 3. Posisi Y-nya ini kan posisi X, ini posisi Y. Kebetulan yang menempati X itu min Y dari sini. Yang menempati posisi Y itu adalah min X dari sini. Min X, ini kan X-nya 6, berarti min 6. Gitu aja, mudah. Ini nggak usah lah dihafal-hafalkan, ini lebih bingung. Kalau mau gampang, nggak masalah mau dihafalkan. Kalau untuk cermin Y sama dengan min X itu matriksnya 0, min 1, min 1, 0. Jadi kalikan aja 6, 3 ini kali dengan matriks ini. Nanti hasilnya min 3, min 6. Memang harus hafalan rumus ya. Oke, itu contohnya. Nah, sekarang bagaimana kalau bukan titik, kalau garis? Nah, jadi masing-masing itu ada titik, ada garis ya, sama kayak translasi tadi. Kalau garis juga sama caranya. Tentukan persamaan garis. Nah, ini persamaan garis dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Maka sesuai rumusnya tadi di belakang, kalau cerminnya M ya, ini M cerminnya Y sama dengan X, itu kan ketika X, Y berubah jadi Y, X ya, atau dikalikan dengan matriks identitas 0, 1, 1, 0. Maka cara mencarinya ya kita kalikan titik semula ya, titik semula dengan matriksnya 0, 1, 1, 0 ya. Oke. Nah, ini matriks X, Y kalau dikalikan ini X kali 0 itu kan 0 ya. Y kali 1 itu Y. Berarti kan jadinya begini kan, YX. Nah, setelah itu kita langsung lihat X aksen sama dengan Y aksen sama dengan X. Udah sama ya. Nah, berarti secara nggak langsung kan Y itu sama dengan X aksen dan X itu sama dengan Y aksen. Nah, kita tulis dulu persamaan garisnya, caranya sama kayak translasi tadi. Lalu kita ganti X-nya dengan Y aksen, kita ganti Y-nya dengan X aksen. Dapat seperti ini. Ini pakai aksen ya. Nah, berarti bayangannya gimana? Bayangannya ya ini, tanpa menggunakan aksen ya kalau bayangan. Jadi bayangannya adalah 2X tambah 3Y kurang 1. Gitu. Yang penting kalau refleksi itu tahu rumusnya ya, tahu harus pakai cermin yang mana begitu.
Nah, contohnya lagi nih, titik A direfleksikan terhadap X, terhadap garis X sama dengan 1, menghasilkan ini. Berarti koordinat awal titik A itu berapa? Begitu, pertanyaannya dibolak-balik ini ya. Oke, kita fokus sama garis X sama dengan 1. Berarti ini kita pakai yang mana? Kita pakai yang ini. Ya, kita pakai rumus yang ini. Yang X sama dengan H. H itu suatu bilangan ya. Di sini X-nya sama dengan 1. Berarti kita pakai yang ini. Maka ketika titik awal X, Y itu berubah jadi 2H kurang X, Y. Nah, karena di sini X-nya 1 ya, dan bayangannya adalah min 1,2 ya, maka dia punya titik awal bagaimana gitu kan. Nah, berarti ini kita bisa mencarinya seperti ini. Ini kan logikanya X ini sama dengan 2H kurang X gitu kan. Nah, X-nya ini yang mau kita cari gitu loh, titik awal yang mau kita cari. Maka 2 kali 1 hanya kan 1 dikurang dengan X ya, dikurang dengan X itu sendiri berapa? Ini X aksen ya, X aksen ini kan X aksen nih, X aksen ini gitu kan. Nah, berarti X aksennya kan udah tahu nih, min 1 ya, ini min 1 bayangannya. Oke, berarti min 1 sama dengan 2 dikurang X, maka X sama dengan 2 tambah 1, 3 kan. Nah, nih 3. Caranya gitu. Nah, ini juga Y. Oh, sama, tidak ada perubahan ternyata Y-nya. Y-nya tetap Y, berarti sama. Tadi bayangannya 2, berarti aslinya juga 2. Dapat 3,2. Gitu ya. Jadi yang penting tahu garisnya. Jadi kadang diketahui titik asli, disuruh mencari bayangan titik. Kadang udah diketahui bayangan titik, disuruh cari titik asli. Jadi dibolak-balik pertanyaannya, tapi yang penting rumusnya itu sama dan perhatikan garisnya, cerminnya ya. Oke, selanjutnya nomor 2. Ada segitiga ya, PQR, ini titik koordinatnya. Segitiga itu direfleksikan dengan garis Y sama dengan X, menghasilkan bayangan apa gitu kan. Nah, kita lihat rumusnya. Kalau cerminnya Y sama dengan X berarti begini kan. Oke, nah berarti titik pertama 3,2. Nah, kalau cerminnya Y sama dengan X berarti tinggal dibalik aja. Bayangannya itu menjadi, misal ini P aksen ya. Bayangannya itu yang tadinya X menjadi Y. Bayangannya ya. Y malah justru di sini Y aksennya X. Berarti tinggal dibalik aja. Berarti bayangannya di sini 2,3. Kan dibalik. XY, YX. Min 1,0 berarti 0,-1. Min 34 berarti 4,3. Ini jawabannya. Jadi refleksi itu mudah, yang penting hafal rumusnya. Kalau translasi kan ngitung, tambah-tambah, tambah kurang. Kalau ini enggak, ini tinggal yang penting tahu rumusnya. Gitu. Nomor 3, nah ini yang kurva. Oh, masih, bukan kurva ya, masih titik ya. Oh, nanti berarti kalau masih titik, dilihat aja sendiri ya. Saya pikir kurva. Oke, mungkin begitu saja penjelasan tentang refleksi. Nanti selanjutnya baru rotasi.